warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Sumi Hairani, mahasiswi program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas B dengan NIM 12221200047. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Dr. Yeti Heriati SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Halo teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai materi ini, di sini teman-teman harus tahu dulu sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda loh. Ingin tahu lebih jauh? Yuk simak videonya sampai akhir. Konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pada umumnya, pertumbuhan dan perkembangan digunakan secara bergantian, padahal proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain, tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan untuk memperjelas penggunaannya. Lalu, apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Nah, jadi pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran yang dapat dilihat oleh panca indera, sehingga berkaitan dengan fisik secara kuantitatif, seperti tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan jasmani lainnya. Setiap bagian tubuh itu memiliki perbedaan pada tempo cepat atau lambatnya, masing-masing bagian tubuh itu mengalami proses pertumbuhan. Nah, selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang bersifat abstrak atau psikis, yaitu sebuah proses menuju tingkat kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur, tetapi hanya bisa diamati. Contohnya nih, seperti perkembangan fungsi biologis, perkembangan fungsi psikologis, perkembangan fungsi kognitif, dan yang terakhir perkembangan fungsi sosial. Perbedaan karakter individu. Perbedaan individual menurut Largen tahun 1980-2578 menyangkut variasi yang terjadi pada dua aspek, yaitu fisik dan juga psikologis. Nah, ada jenis perbedaan antar individu. Yang pertama, perbedaan kognitif, yaitu hasil belajar dari perpaduan antara faktor pembawaan dan pengaruh dari sosial. Banyak atau sedikitnya pengetahuan itu merupakan tingkat dari kemampuan kognitif seseorang. Yang kedua, perbedaan dalam percakapan bahasa. Ini dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan lingkungan, serta pengalaman dan kematangan mental juga merupakan faktor pendukung perkembangan anak dalam kemampuan berbahasa. Selanjutnya yang ketiga, ada perbedaan dalam kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik. Ini dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat berpikir seseorang. Yang keempat, perbedaan dalam latar belakang. Perbedaan ini dapat memperlancar atau menghambat kemampuan prestasi seorang anak. Kenapa? Karena tergantung dari segi sosioekonomi ataupun sosiokultural yang berbeda-beda. Yang kelima, perbedaan bakat. Nah, ini adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang anak sejak lahir. Dan yang terakhir, perbedaan dalam kesiapan belajar. Selanjutnya, ada perbedaan individual yang khas. Yang pertama yaitu otak sebagai pusat belajar. Setiap anak memiliki kemampuan otak yang berbeda-beda. Yang kedua, karakteristik cara belajar. Seorang anak memiliki ciri khas atau karakteristik cara belajar yang berbeda, seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor keturunan atau yang disebut dengan herediter, yaitu seks. Jadi, antara anak perempuan dengan anak laki-laki akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan kecepatan yang berbeda. Selanjutnya, ras. Nah, anak yang dilahirkan oleh orang Asia dengan anak yang dilahirkan oleh orang Eropa itu akan memiliki perbedaan dari segi tinggi badannya ataupun warna kulit dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor ini dapat dipengaruhi dari luar, eksternal, ataupun dari dalam, internal. Lalu yang ketiga, ada inteligensi. Pada umumnya, anak yang memiliki inteligensi yang tinggi mempunyai perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan anak yang memiliki inteligensi yang rendah. Lalu yang keempat, hormon. Ada 3 hormon yang dapat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Ada yang disebut dengan somatotropin, lalu ada yang disebut dengan tiroid, dan yang terakhir disebut dengan gonadotropin. Lalu yang terakhir, emosi.
ini dapat terjadi apabila hubungan yang hangat dengan orang lain ataupun orang tuanya. Ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan intelektual seorang anak. Perkembangan otak anak. Otak terbentuk di saat embrio manusia yang ada di dalam kandungan mulai terbentuk. Yang pertama ada anatomi otak anak. Di dalam otak ada yang dinamakan dengan konteks, talamus, hipokampus, dan amigdala. Konteks adalah bagian berpikir otak yang berfungsi mengendalikan emosi melalui pemecahan masalah, bahasa, daya cipta, dan proses kognitif lainnya. Di dalam pusat otak ada yang disebut dengan sistem limbik, yaitu merupakan bagian emosional otak yang meliputi talamus mengirim pesan kepada konteks, lalu hipokampus berperan dalam ingatan dan penafsiran persepsi, dan amigdala yaitu merupakan pusat pengendalian emosi. Yang kedua, apa itu IQ dan EQ? IQ atau yang disebut dengan intelligent quotient digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif seorang anak. Perkembangan kognitif itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensomotorik, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga ada tahap konkret operasional, dan yang keempat tahap operasional formal. Lalu yang disebut dengan EQ atau emotional quotient itu merupakan kemampuan untuk mengenali, mengolah, dan mengekspresikan emosi diri sendiri untuk memotivasi. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah ilmu serta keterampilan tentang sikap dan perilaku seseorang. Jadi hubungan antara Tuhannya, Allah, dengan makhluknya. Lalu yang keempat, hal yang harus anak terima. Kemampuan kognitif seperti menguasai pengetahuan umum dan kemampuan sosial emosi untuk menyesuaikan diri terhadap dunia sosial. Perkembangan ini memungkinkan anak berperilaku wajar dan bijaksana. Lalu yang kelima, peran orang tua dan pendidik agar mampu memberikan IQ dan EQ secara seimbang serta memberikan contoh baik visual maupun audio dengan baik agar dapat ditiru oleh sang anak. Implikasi karakteristik peserta didik terhadap pembelajaran. Yang pertama, pendidikan bagi anak sekolah dasar. Karakteristik anak usia sekolah dasar adalah senang bermain, senang bergerak, dan lain sebagainya. Menurut Hafiz Hooks, terdapat tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Di antaranya dapat kita lihat di samping. Dan selanjutnya, pendidikan di sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pendidikan bagi anak usia sekolah menengah. Karakteristik yang menonjol pada anak usia menengah adalah yang pertama, adanya kekurangseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Lalu yang kedua, mulai timbulnya ciri-ciri sekunder. Yang ketiga, timbulnya keinginan untuk mempelajari dan menggunakan bahasa asing. Seperti itu. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya harap ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.